Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan, ini episode terakhir ya. Terakhir. Karena saya kira udah mestinya final, gol, udah 10-0. Dari kemarin kan kita menunggu nih jawaban hakim. Kenapa Presiden Jokowi tidak dihadirkan di ruang sidang segala macam? Sementara itu adalah tuntutan dari kuasa hukum Bang Tri dan Sugeng Nurharja. Hadirkan dong Jokowi untuk membuktikan bahwa Jokowi jasanya asli, kan gitu kan ya? Nah, sekarang hakim menjawab dengan jelas dan tegas. Bahkan terang-terangan mengatakan orang bodoh. Simak pelan-pelan ya, biar paham. Jangan jadi orang yang terus gagal paham. Kita cek. Masuk bukti, maka kami akan mengutip perkataan dari Rudy. Kamu bisa mengalahkan 30 orang pintar dengan satu fakta, tapi kamu tidak bisa mengalahkan satu orang bodoh dengan 30 fakta sekaligus. Karena pada dasarnya orang pintar akan menerima kebenaran atau fakta, sedangkan orang bodoh atau bingung tidak mengetahui mana yang benar atau fakta dan mana yang salah. Bahwa perlu kami sampaikan agar masyarakat luas memahami, dalam perkara tuduhan ijazah palsu ini, pihak pelapor adalah bukan Presiden Joko Widodo. Dan di dalam berkas perkara atas nama terdakwa Sugeng Nurharja maupun atas nama Bambang Tri Mulyono juga tidak ada nama Presiden Joko Widodo sebagai saksi, sehingga tidak ada kewajiban dari penuntut umum untuk menghadirkan Presiden Joko Widodo dalam persidangan untuk dimintai keterangan dalam kasus ijazah palsu yang dituduhkan oleh terdakwa dan Bambang Tri Mulyono. Bahwa di dalam nota pembelaan halaman 204 pada pokoknya penasihat hukum terdakwa menyatakan, yaitu penuntut umum tidak pernah menghadirkan bukti hasil laboratorium forensik yang menerangkan dokumen yang diperiksa berupa ijazah SD, SMP, SMA, dan S1 UGM Jokowi adalah identik atau asli. Atas pernyataan tersebut menurut penuntut umum, hal ini menunjukkan bahwa penasihat hukum tidak paham apa yang dipermasalahkan ataupun didakwakan kepada terdakwa. Dakwaan dalam perkara ini salah satunya adalah terkait adanya tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitaan bohong sehingga menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dakwaan pertama primer pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946, sehingga yang perlu dibuktikan adalah apakah sumber berita yang disiarkan tersebut benar atau tidak. Bahwa pasal yang didakwakan tidak ada dakwaan tentang pemalsuan surat atau pemalsuan akta otentik yang perlu adanya bukti hasil laboratorium forensik. Dalam perkara terdakwa ini, untuk pembuktiannya adalah menyandingkan pemberitaan yang disiarkan terdakwa dengan fakta-fakta yang ada. Terdakwa bersama dengan Bambang Tri Mulyono dalam podcast memberitakan ijazah Presiden Joko Widodo adalah palsu, namun terdakwa maupun penasihat hukum tidak dapat menghadirkan saksi-saksi fakta dan data-data asli yang valid terkait kepalsuan ijazah Joko Widodo yang dituduhkan dalam podcast tersebut. Jelas? Mestinya jelas. Ada kalimat yang menohok. 30 orang pintar cukup dengan satu bukti. Sementara satu orang bodoh itu bahkan tidak cukup dengan 30 bukti. Susah karena bodoh. Tidak bisa mencerna mana bukti, mana halusinasi. Mana bukti, mana imajinasi. Susah, namanya juga orang bodoh. Kalau saya tambahkan, pepatah Arab mengatakan orang cerdas yakfi bil isyarah, cukup untuk memahamkan orang cerdas itu dengan isyarat. Sementara orang bodoh
la yakfi bi alfi ibarah. Sementara untuk memahamkan kepada orang bodoh bahkan tidak cukup dengan 1000 ibarah, 1000 contoh. Itu tepat itu Pak Hakim mengatakan itu. Karena rentetan fakta kemudian disodorkan sedari dulu. Kok nggak paham-paham aneh? Ini antara siapa yang error nih? Siapa yang error ini? Kan mereka error. Kebenciannya menyelimuti semuanya, menyelimuti fakta, menyelimuti kebenaran. Didorong semuanya oleh emosi. Lalu kemudian kenapa Presiden Jokowi tidak dihadirkan untuk membawa ijazah aslinya? Oh, nggak ada keterangan saksi atas nama Jokowi. Kan itu, Dan lagian kuncinya si Bang Tri yang katanya menulis Jokowi undercover 2 itu hasil riset. Ternyata dia tidak bisa menghadirkan satupun saksi faktual. Kalau itu bukunya hasil riset, maka dia akan sangat gampang menghadirkan saksi fakta. Buktinya enggak satupun. Bahkan tadi saya baca statement Sugeng Nurharja, nggak ada si Bang Tri itu menghadirkan satupun saksi. 3 orang saksi itu yang hadir semuanya berkat Bapak Sugeng Nurharja. Sumber awalnya sudah ngawur, sumber awalnya sudah nggak jelas. Lalu kemudian masih dipercayai oleh setingkat Profesor Refli Harun. Ini kan kebegoan yang sempurna ini namanya. Jelas ya Pak Hakim ya kenapa Jokowi tidak dihadirkan untuk membawa ijazah aslinya. Karena tidak ada tuntutan untuk menghadirkan Jokowi. Kemudian si Bang Tri itu tidak bisa menghadirkan fakta-fakta yang menjadi penjelas, yang menjadi penerang bahwa ijazah Jokowi palsu. Sementara dia yang mendalilkan, maka otomatis dia yang harus membuktikan dalilnya. Dan dia tidak bisa membuktikan itu. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, susah menerangkan kepada orang bodoh. Bukti-bukti sudah dijelaskan, bahkan lebih banyak, tetapi tetap tidak ngerti-ngerti, namanya orang bodoh. Cukup ya? Cukup. Jadi kesimpulannya 2. Mereka itu bodoh. Dan yang kedua, diselimuti oleh kebencian. Jadi perpaduan yang sempurna kebodohan dan kebencian. Kalau kebencian dan kepintaran nyatu mungkin oke lah akan bisa berkualitas tuntutannya. Ya, ini kebodohan dan kebencian bersatu, ini sempurna kegoblokan. Jadi ketika kebodohan ya bercampur menyatu dengan kebencian, maka konklusinya sama dengan ya hasilnya kegoblokan. Mending kalau kepintaran menyatu dengan kebencian, minimal ada argumennya, minimal ada data yang jelasnya, gitu loh ya. Meskipun didorong atas dasar kebencian, nggak jadi soal. Ada kualitasnya sedikit-sedikit. Ini mah kebodohan, lalu kemudian dipadukan dengan kebencian, menghasilkan konklusinya kegoblokan. Itu konklusinya apa? Goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.